Oke, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, katanya Yuyun sangat sangat antusias ya Yuyun, Mbak Yuyun. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun kita belajar secara daring pada hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar diberikan kelancaran dan ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Oke, berdoa, dipersilahkan. Oke, berdoa tak pernah usai. Nah, selanjutnya Ibu akan absensi terlebih dahulu. Nanti anak-anak yang dipanggil namanya silakan menyalakan mikrofonnya dan menjawab hadir. Oke, yang pertama ada Uday. Hadir, oke. Salsabila Syifa Ramadhani, oke, hadir. Nabila Syifa, oke, hadir. Diana, oke, hadir. Kemudian Febriana, oke, hadir. Kemudian Yuyun, siap hadir. Kemudian Rahma, oke. Aisyah atau Kesya, hadir, oke. Semuanya lengkap ya. Oh, ada yang izin, siapa? Oh, Rifa sedang ada? Izin apa? Oh, kegiatan lomba, oke. Oke, nanti Ibu cek lagi untuk perizinannya ya. Nah, karena hari ini kita belajar melalui Zoom, sebentar lagi Ibu akan membagikan layarnya agar materi yang kita pelajari bisa terlihat dengan jelas oleh semuanya. Nah, tapi sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang apa? Oke, Mbak Diana, kemarin kita belajar tentang apa? Iya, betul, segitiga. Jenis-jenis segitiga menurut sudutnya. Ada 3. Apa saja ya? Iya, betul, siku-siku. Kemudian tumpul. Satu lagi apa? Yang kurang dari 90 derajat? Iya, lancip. Betul, Mbak Rahma. Nah, ini Ibu izin untuk share screen ya anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini. Yaitu kita akan belajar mengenai teorema Pitagoras. Ada yang tahu teorema Pitagoras itu digunakan pada segitiga jenis apa? Iya, betul. Segitiga yang sudutnya 90 derajat. Apa ya? Iya, Oh, oke siku. anak-anak, apakah Oke. layarnya sudah terlihat Kita di layar anak-anak? lihat ya lebih jelas di PowerPoint-nya? Oke, PowerPoint-nya. sudah ya. Ibu lanjut. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teorema Pitagoras dengan tujuan pembelajarannya. Nanti anak-anak mampu memahami konsep teorema Pitagoras, kemudian memahami kebenaran teorema Pitagoras melalui pembuktian sederhana, nanti lewat video gitu ya anak-anak, kemudian menggunakan teorema Pitagoras untuk menentukan panjang sisi segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku itu berapa ya sisinya? Oke, benar sekali Syifa, ada 3 sisinya ya. Kemudian, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan teorema Pitagoras. Masalahnya apa aja ya nanti ya? Oke, nanti anak-anak mempelajari mengenai masalah kontekstual gitu ya. Nah, kemudian di sini, aduh, ada gambar apa ya anak-anak? Ada gambar pemadam kebakaran, betul. Kemudian, itu apa? Oh iya, betul, gedung ya anak-anak, gedung yang tingkatnya sangat tinggi. Terus ada apa lagi? Iya, anak sedang berteriak. Aduh, ini berteriak kenapa ya anak-anak? Karena takut atau senang atau bagaimana? Iya, betul, udah. Karena sedang takut nih, histeris. Itu ya. Kenapa? Minta tolong, biar apa? Nah, kita coba lihat ya soalnya. Nah, seorang petugas pemadam kebakaran hendak menyelamatkan seseorang di lantai 2 sebuah gedung. Petugas menaiki tangga dari jarak 6 meter dari dinding akibat hotelnya itu terkunci. Jadi lewatnya mana? Lewatnya jendela. Ternyata jendelanya itu tingginya 8 meter. Aduh, sangat tinggi ya. 8 meter. Kemudian tangga yang dimiliki oleh pemadam kebakarannya berapa ya? Iya, ada 9 meter. Nah, cukup nggak ya kalau tangganya yang disiapkan itu untuk mencapai jendela? Terus bagaimana caranya buat nentuin? Nah, dari sini kita lakukan menggunakan teorema Pitagoras. Tapi teorema Pitagoras itu gimana ya cara menghitungnya? Nah, kita lanjut ya anak-anak. Nah, ayo perhatikan video ini ya. Nah, di sini ibu punya titik A ya. Ibu titik punya A, kemudian juga ibu punya titik B. Ditarik dari titik A ke titik B membentuk sisi AB. Nah, kemudian ibu juga punya sisi titik C. Nah, kemudian kita tarik. Jadi ada sisi BC. C ke A juga kita tarik. Jadi punya sisi AC. Berarti berapa sisinya? Iya, betul 3. Ya, ibu lanjut ya. Oke. Nah, ternyata sudut yang terbentuk antara A ke B dan A ke C itu berapa anak-anak? Iya, betul 90 derajat. Tadi kemarin kalau 90 derajat itu termasuk segitiga apa ya? Iya, betul. Mbak udah segitiga siku. Nah, kita lanjut. Kemudian, nah, kita umpamakan dengan panjang sisinya menggunakan segitiga, gitu ya. Nah, ternyata persegi yang dari A ke B, kemudian kita tambahkan dengan banyaknya persegi di AC, itu jumlahnya adalah sisi B ke C. Nah, oke. Anak-anak di sini, aduh, kok bisa ya ada hubungan antara A ke B tambah A ke C itu menjadi sisi BC gitu ya anak-anak? Gimana ya hubungannya? Nah, gitu ya. Gimana ya hubungannya? Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, jarak, banyaknya persegi A ke C anak-anak itu ada berapa? Coba dihitung. Oke, betul Rahma, ada 16. A ke B itu berapa perseginya? Banyak persegi. 9. Nah, Mbak Nabila, B ke C itu berapa? 25. Nah, hubungannya di sini anak-anak bisa memahami nggak ya? Antara hubungan A ke B, A ke C, B ke C. Oke, salah satu anak boleh Ibu minta penjelasannya? Oke, betul sekali ya, Mbak Febriana gitu ya. Nah, kita jumlahkan antara sisi AC tambahkan sisi AB itu menjadi BC. 9 tambah 16 itu adalah 25.
Kem- Kemudian kita umpamakan bahwa ketiga tadi sisinya itu bisa kita sama-sama akarkan gitu ya. Menjadi kalau akarkan jadi pangkat gitu. Jadi 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Nah, dari hubungan ini anak-anak bisa membentuk suatu hubungan. Itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Sisinya ya. Sisinya AB kita simbol menjadi A ke C menjadi B ke C menjadi C. Ini anak-anak. Nah, dengan C adalah sisi miring segitiga atau hipotenusa. Ini ya, C sisi miring. Kalau A itu sisi tegak ya. A dan B itu sisi tegak. Jadi hubungan ini disebut teorema Pitagoras gitu ya. Oke anak-anak, terkait hubungan teorema Pitagoras, apakah mudah dipahami? Semua sudah paham? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke Mbak Siva, silakan bertanya. Oke, nah Ibu mau coba cek pemahaman anak-anak ya? Coba Mbak Rahma menjawab pertanyaan dari Mbak Syifa. Iya betul, jadi teorema Pitagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, sudutnya 90 derajat. Kalau tumpul sama lancip boleh apa enggak ya Mbak Rahma? Iya betul, nggak boleh ya. Oke, apakah mudah dipahami Mbak Syifa? Sudah menjawab? Oke, siap. Ibu lanjutkan ya. Nah, jadi penyelesaiannya gimana anak-anak tadi soalnya? Oke, Ibu mau minta tolong buat Mbak Uday, bisa dijelaskan? Ya, betul, tulis dulu rumusnya. Oke. Ya, betul. 8 kuadrat berapa ya Mbak Uday? Iya, 64 ya, bukan 62. Kalau dijumlahkan jadi 100, betul. Setelah itu diakarkan kedua ruas. Akar 100 berapa ya Mbak Uday? 10. Akar dari C kuadrat? C, betul. Jadi tangganya cukup nggak ya buat menolong tadi anaknya? Iya, kurang ya. Berarti kurang 1 meter. Jadi tidak cukup untuk mencapai jendela gedung. Betul anak-anak. Nah, kemudian kita lanjut ke pintu pulang. Nah, di sini anak-anak nanti membentuk kelompok ya. Kelompoknya Ibu sudah bagi. Nanti anak-anak bisa akses di chat ya, di chat. Ada 2 kelompok, kelompok pertama dan kelompok 2. Nanti anak-anak langsung aja masuk ke link ini ya anak-anak. Ibu sudah masukkan ke chat diskusi gitu ya. Nanti setiap kelompok ya masuk ke breakout roomnya. Ini udah Ibu bikin kelompok 1 dan kelompok 2. Anak-anak bisa masuk di situ, kemudian diskusi gitu ya. Diskusi, tapi diskusinya ada waktunya anak-anak. 5 menit. Oh iya betul. Ini bikin apa ya? Bikin mind mapping untuk anak-anak lebih memahami mengenai teorema Pitagoras. Nanti ada beberapa poin yang harus eh, anak-anak lengkapi di mind mapping gitu ya. Waktunya 5 menit. Nanti yang tercepat, nanti Ibu ada penambahan poin ya. Oke, dimulai dari ke sekarang. Silakan anak-anak. Oke anak-anak, gimana kelompok 1 mind mappingnya? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, gimana Mbak Diana? Ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti penerapannya itu untuk kehidupan sehari-hari. Semisal apa tadi? Seperti untuk mengukur panjang tangga, kemudian bisa mengukur tinggi bangunan, begitu ya, Nak? Oke, siap. Sudah dipahami? Oke, lanjutkan ya, anak-anak. Halo kelompok 2, gimana perkembangan mind mappingnya? Oke, good job sekali ya, sudah sangat bagus. Nah, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup, oke. Mungkin dari Mbak Nabila, ada yang mau ditanyakan? Iya, oke. Untuk rumusnya, apakah harus sama dengan tadi? Nah, tidak ya anak-anak. Semisal anak-anak mau direpresentasikan simbolnya dengan yang lain juga boleh. Boleh pakai X, Y gitu ya. Nggak harus A, B, C gitu ya, nak. Oke, good job ya. Selamat melanjutkan anak-anak. Sudah dipahami kan? Oke, sudah. Ya, silakan. Dilanjutkan. Oke anak-anak, kita fokus lagi ke diskusi besarnya. Untuk diskusi kecilnya kita tutup terlebih dahulu ya. Mari kita cek hasil dari diskusi anak-anak.
Nah, sudah 5 menit ya anak-anak, Ibu mau cek dulu. Kelompok satu, wow, berarti kelompok satu sudah selesai ya. Pengertian sudah ada, unsur sudah ada, rumus sudah ada, dan penerapan juga sudah ada. Bagus. Kemudian kelompok dua, pengertian sudah ada, bagus, unsur juga sudah ada, rumus sudah ada, tapi penerapannya ternyata, kenapa ya penerapan belum ada ya anak-anak kelompok dua? Oh, kekurangan waktu. Oke, nah dari kelompok satu sama kelompok dua, berarti yang sudah selesai kelompok satu ya. Nah, berarti di game ini kelompok satu pemenangnya ya, sudah benar semua dan lengkap. Nah, kelompok satu bisa dipresentasikan. Baik Bu, pengertian daerah terkuras adalah hubungan antara panjang sisi pada siku-siku. Terus unsurnya itu ada 20 miring sisi siku-siku. Terus rumusnya A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Terus penerapannya tuh menghitung panjang tangga, terus tinggi pohon juga cari pendek Bu. Oke, bagus kelompok satu ya. Sudah lengkap dan sudah memahami terkait teorema Pitagoras. Untuk kelompok dua nanti bisa dilengkapi ya dan lebih memahami kembali terkait teorema Pitagoras. Oh, kelompok satu dan kelompok dua. Nah, kelompok satu nanti ada penambahan poin ya anak-anak. Oke. Oke. Oke anak-anak, tadi kita udah menyelesaikan mind mapping dan selamat untuk kelompok satu ya. Tadi sudah menyelesaikan mind mapping dengan baik dan semangat untuk kelompok dua untuk menyelesaikan mind mapping ya nanti. Nah, tadi kan untuk latihan, kemudian untuk membahas materi secara lebih rinci dengan teman sekelompok. Nah, pada kali ini Ibu mau mengajak anak-anak buat main suatu turnamen gitu ya. Nanti tadi kan sudah dibagi antara kelompok satu dan kelompok dua. Nanti antara kelompok satu dan kelompok dua eh, untuk setiap perwakilan gitu ya, perwakilan pertama, perwakilan kedua, perwakilan ketiga, perwakilan keempat, nanti saling merebutkan poin benar gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, siap. Ibu langsung ke ini ya permainannya ya anak-anak. Oke, buat perwakilan satu. Siapa ya yang pertama? Kelompok satu. Aku, Bu. Yun. Yun. Dari kelompok dua siapa? Saya, Bu. Nabila. Oke, oke buat Mbak Yun dulu ya. Nomor satu. Nah, sebuah tangga berbentuk segitiga siku-siku, tingginya 9, panjang alasnya 12. Berapa? Mohon maaf, ini tidak terlihat. Luas tangga tersebut. 54. Oke, 54. Kita cek ya. Oke, Mbak Yuyun jawabannya benar. Berarti tim satu dapat 15 poin. Kelompok dua siapa? Perwakilannya? Mbak Saya, Bu. Nabila ya? Oke. Nomor Ibu mau acak nih. Mbak Nabila nomor 3 sesuai dengan nomor satu tadi. Sebuah segitiga siku-siku mempunyai panjang sisi miring 13 meter dan panjang sisi alasnya 5 meter. Berapa keliling segitiga tersebut? Kasih waktu ya. 1, 2, 3. 30, Bu. Oke, 30 ya. Kita cek sama-sama anak-anak. Jawabannya betul 30. Oke. Mbak Nabila juga dapat 15 poin nih. Berarti kelompok satu, kelompok 2 seri. Kita lanjut ke perwakilan 2. Dari kelompok satu siapa perwakilannya ya? Saya, Bu. Oke, Rahma ya. Ibu mau nomor Bu. 5 sesuai karakteristik. Nah, sebidang tanah berbentuk segitiga siku-siku, panjang sisi miringnya 35 meter, dan alasnya 21 meter. Berapa tinggi dari segitiga tersebut? Waktunya 10 detik ya. 1, 2, 3. 56, Bu. Oke, 56. Kita cek. Aduh, kurang tepat ya Mbak Rahma. Oke, nggak apa-apa. Nanti buat bahan belajar lagi. Oke, tim satu. Aduh, aduh. Mbak Yun. Sekarang belum dapat poin ya. Nah, kita lanjut ke tim 2. Siapa perwakilan yang kedua dari kelompok 2? Saya, Bu. Oke, Mbak Salsa ya. Ibu pilihkan soal yang sesuai dengan karakteristik yang sama dengan Mbak Rahma. Oke, sebuah segitiga siku-siku mempunyai tinggi 9 meter dan panjang alasnya 12 meter. Sisi miring segitiganya berapa ya? Waktunya 10 detik. 15, Bu. 15, kita cek ya bersama-sama. Iya, betul. Untuk kelompok 2 mendapatkan poin lagi. Jadi kelompok 2 tambah 15 poin, jadi 30 poin. Lanjut, buat pemaju ketiga. Dari kelompok pertama siapa? Saya, Bu. Oke, Mbak Diana ya. Ibu pilihkan nomor 7 sesuai dengan karakteristik. Nah, ini. Semangat, Diana. Ayo, semangat. Ayo, Kita boleh tadi. kasih tahu ya. Ayo. Ayo. Sisi Kasih paham, mereka kasih paham. adalah 10 cm. Oke, apakah sudah mendapatkan jawaban, Mbak Diana? 6, Bu. Berapa? 6. Nah, waktunya masih 5 detik. Nggak buat hitung lagi? Enggak. Oke, kita cek. Wah, 6. Berarti dapat poin lagi kelompok satu. Oke, lanjut. Nah, kelompok satu mendominasi nih. Karena tadi poinnya Mbak Diana menyumbangkan 20. Lanjut kita ke pemaju ketiga. Dari kelompok 2, siapa? Saya, Bu. Mbak Febri. Oke. Nah, ini Mbak Febri. Waktunya 10 detik dari sekarang. Ayo, Pak. Masih 5 detik? Kalau benar nanti dikasih maca sama Yuyun. Iya, ayo. Nah, ya benar itu, Bu. Ya, benar. Oke, waktunya sudah mau habis, Mbak Febri. 3 meter. Berapa? 3 meter. 3 meter. Oke, kita sama-sama cek ya buat tim 2. Oke, tim 2 dapat poin lagi. Karena benar gitu ya. Jadi poinnya tim 2 50. Oke, perbandingan antara tim 1 sama tim 5 berapa ya? Tim 1 sama tim 2 berapa ya, anak-anak?
15. Oke, sekarang penentunya ya. Buat pemacu terakhir. Pemacu terakhir buat kelompok 1 siapa? Udah, Ibu. Udah, oke. Semangat, udah, semangat. Nah, udah Pasti dapat. bisa. Kayak ini ya, soalnya waktunya 10 detik mulai dari sekarang. Oke, tinggal 5 detik, Mbak Uday. Jawabannya 10, Bu. 10. Oke, kita cek ya. Waduh, kurang tepat jawabannya Mbak Uday. Ya. Jawabannya 15 cm. Gimana Mbak Yuyun? Mbak Uday salah. Ya, Ketebak. Kak. Aku tadi belajar. Gimana Maaf ya. kalah. Kalah kan? Oke, penentunya sekarang Mbak Kayla ya, Mbak Kayla untuk nomor terakhir itu nomor 11. Ayo, Mbak Kaila. Ya, Bisa. silakan. Mbak Kayla mana ya? Oke, jawabannya berapa Mbak Kayla? Waktunya 10 detik ya, mulai dari sekarang. 20. Oke, kita cek ya buat tim 2. Aduh, kurang tepat ya Mbak Kayla. Jawabannya 24 cm gitu ya. Sentimeter. Oke. Jadi, perolehan untuk tim 1 berapa, Nana? 35. 100. Kemudian tim 2 berapa? 50. 50. Oke, berarti 50. siapa yang perolehannya lebih besar? Antara tim 1 dan tim 2? 1. 2. Oke. Mbak Yuyun Oke, namanya Mas. 35 lebih besar dari 50, Mbak Yuyun. Dia lebih besar kan? 53 itu. Nanti aku 53. Oke. Itu di lesin di kuman aja itu, Bu. Iya, oke. Jadi, juara turnamen pada hari ini ditempatkan oleh tim 2. Beri aplaus buat tim 2. Oke, nanti untuk tim 2, hadiahnya itu yang pertama, ada penambahan poin gitu ya pada hari ini, dan ada hadiah yang akan Ibu berikan di minggu depan ketika kita offline gitu ya. Oke. Menyenangkan nggak anak-anak turnamennya hari ini? Seru. Acik banget. Oke, oke, kita lanjut ya. Nah, setelah belajar tentang teorema Pitagoras, Ibu mau tahu dulu nih anak-anak sudah belajar tentang apa aja hari ini. Nah, nanti anak-anak bisa merefleksikan diri menggunakan link yang sudah Ibu sediakan gitu ya. Nah, anak-anak bisa masuk ke link yang sudah Ibu sediakan, itu adalah kereta refleksi gitu. Jadi itu ya dituliskan tentang materi pada hari ini, apa yang sudah didiskusikan, terus apa aja yang menurut teman-teman mudah dan apa yang sulit. Sambil mengisi, Ibu mau nunjuk satu anak nih untuk merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Ini Mbak Uday, bisa direfleksikan? Mbak Febri deh, Mbak Febri. Hari ini belajar tentang apa ya? Teorema Pitagoras. Oke, rumusnya gimana, Mbak Febri? Oke, betul. Siap. Nanti anak-anak sambil mengisi ya buat refleksinya. Kemudian kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan pada hari ini terkait teorema Pitagoras. Itu apa ya, anak-anak? Ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Ya. Gimana Mbak Diana? Kesimpulan pada hari ini untuk materinya? Yang kesimpulannya kita tadi belajar Pitagoras, rumus Pitagoras untuk menghitung dalam segitiga siku-siku. Terus tadi itu ada rumus Pitagoras itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, betul ya Mbak Diana. Berarti pada hari ini sudah anak-anak sudah memahami terkait teorema Pitagoras. Nah, untuk tugasnya nanti Ibu akan berikan di grup yang anak-anak itu eksplorasi terkait penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nanti dituliskan dan bagaimana penyelesaiannya ya. Baik, Bu. Oke, Ibu stop share ya untuk ini. Ban ajarnya. Oke. Untuk pembelajaran pada hari ini sudah cukup dari anak-anak. Apakah ada yang mau ditanyakan? udah, Bu. Oke, tidak. Anak-anak sudah memahami semuanya terkait teorema Pitagoras? Sudah. Sudah. Oke, Ibu mau nanya deh satu kali lagi. Kata Sume. Kata Rak. Oke, mungkin Mbak Juyun pada hari Ya, jelas. rumus Pitagoras apa ya? Masih ingat nggak ya? A kuadrat Mm-mm. plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, betul. Berarti anak-anak sudah memahami semuanya ya. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini, Ibu cukupkan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Oke. Mohon maaf jika pada hari ini ada kesalahan dalam pembelajaran. Ibu mohon maaf ya. Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelanjutannya, Ibu cek ya. Anak-anak bisa meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa minggu besok. Sama-sama.